didukung oleh. Untuk membahas apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, saya akan panggilkan sejumlah narasumber yang sangat kompeten untuk membahas persoalan ini. Yang pertama adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Andrinov Caniago. Yang kedua, PLT Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Taufik Wijoyono. Berikutnya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Richard Jelino. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai diskusi. Tadi Presiden sudah menyampaikan pidatonya terkait dengan infrastruktur. Ada penambahan jumlah belanja yang luar biasa dari 190 triliun rupiah pada APBN 2015 menjadi 290 triliun rupiah pada rancangan APBN perubahan 2015. Artinya terjadi peningkatan 100 triliun. Kalau itu kemudian kita sepakati, artinya DPR dengan pemerintah menyepakati angka itu untuk pertama kali sejak 2005 belanja infrastruktur kita melampaui belanja subsidi. Ya, begitu kata Menteri Keuangan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita, pemerintah dalam hal ini, mengelola belanja infrastruktur itu agar sesuai dengan rencana. Ya, agar sesuai dengan rencana seperti Pak Jokowi tadi sampaikan, bagaimana implementasinya. Nah, pertanyaan itu saya tujukan kepada Pak Andrinov. Silakan, Pak. Jawabannya ya dengan menjelaskan tempat-tempat yang tepat untuk membelanjakan infrastruktur itu. Jadi kalau bicara prioritas pangan atau pertanian, ya infrastruktur yang akan dibangun itu apa? Ya jelas bendungan, irigasi dan lain-lain. Di kelistrikan juga begitu, ya, kita sudah sampai kepada lokasi titik-titik. Ya kalau kita lihat tadi paparan dari Pak Presiden itu, kita sudah sampai kepada titik-titik yang spesifik. Di provinsi mana, kabupaten mana, kota mana, pinggiran laut mana, itu sudah jelas ya. Apakah itu kemudian menjadi jaminan bahwa penyerapan belanja infrastruktur itu akan maksimal? Rencana aksinya kan ada macam-macam. Setelah teridentifikasi masalah selama ini misalnya apa? Tanah. Ya sekarang ya siapa yang punya kewenangan untuk menyelesaikan itu? Ya atau instansi yang mana? Ya diperintahkan untuk cepat, dan itu sudah dipraktekkan dalam 2 bulan terakhir ini. Ya, termasuk pengawasannya ya Pak. Nah pengawasan ini juga bagian dari itu dalam rangka mempercepat itu. Sekarang kan BPKP ini langsung di bawah Presiden dan akan difungsikan sejak dari hulu, bukan lagi di pos kegiatan atau di tengah proses. Nah, kemudian pemerintah ya dengan tambahan belanja infrastruktur itu tentu ingin meletakkannya pada tempat yang tepat. Nah, yang tepat itu ya kalau proyek infrastruktur itu memang tidak ekonomis bagi pelaku usaha, ya itu akan dikerjakan oleh pemerintah kalau itu adalah proyek yang strategis, penting, mendesak. Nah, yang ekonomis bagi swasta dan akan menguntungkan bagi masyarakat, ya, nah itu yang ditawarkan kepada pihak swasta, termasuk perbankan atau lembaga pembiayaan, gitu. Pak Budi, walaupun sudah terjadi peningkatan luar biasa sekitar 100 triliun dalam belanja infrastruktur, tetapi secara teoritis itu masih kurang. Menurut hitung-hitungan mestinya 5% dari PDB, katanya seperti itu, atau 4% lah. Berarti dibutuhkan sekitar ya bisa sampai 400 triliun lebih. Tapi pemerintah cuma punya anggaran 290 triliun. Nah, bagaimana perbankan mendukung pembiayaan infrastruktur? Memang kalau bicara angka, McKinsey itu pernah keluarin report dan itu available di market, bisa ditarik dari Google, McKinsey Global Infrastructure Report.
ada beberapa patokan yang kita bisa ambil di sana. Negara-negara maju itu memiliki 70% dari GDP-nya stok infrastrukturnya. Jadi air, pelabuhan kapal, pelabuhan udara, kereta api, jalan, di jumlah dengan harga sekarang, di value, itu sekitar 70% dari GDP. Negara-negara di Indonesia mungkin stok infrastrukturnya itu di bawah 20% dari GDP. Jadi kita perlu mengejar sampai 70% dari GDP. Yang kejadian adalah rata-rata kebutuhan dunia untuk mempertahankan 70% dari GDP, stok infrastruktur, itu yang angkanya 4,5. Tapi buat negara seperti kita yang ketinggalan, itu harus lebih dari itu sebenarnya. Karena kita kan masih di bawah 20% dari GDP, total stock infrastruktur kita. Sebagai gambaran, Cina itu selama 15 tahun terakhir, itu rata-rata spendingnya dia 8,5% dari GDP per tahun untuk mengejar ketinggalan kebutuhan itu tadi. Jadi kalau Indonesia mau juga seperti itu, saya nggak tahu dolarnya sekarang berapa gitu. Tapi GDP kita tadi kan 1 triliun dolar, sekarang mungkin belum lah, jadi 900 miliar. Kalau kita ambil 8% kan sekitar ya 775 sampai 80 miliar dolar. Sebenarnya Indonesia tuh butuh kira-kira sekitar 1.000 triliun rupiah per tahun untuk bisa akselerasi mengejar pertumbuhan, mengejar infrastruktur kita supaya ngejar sampai sana. Nah sekarang pertanyaannya, pemerintah punya berapa? Pemerintah dengan Pak Jokowi sekarang sudah terobosan bagus sekali, yang tadinya mungkin cuma 100 triliun gitu ya, sekarang mungkin jadi 200, jadi 300. Tapi tetap ada gap besar. Nah ini memang di seluruh dunia ini selalu diisi infrastruktur, nggak pegangan pemerintah aja. Dari 1.000 kita kasih 300 pemerintah misalnya, atau 200 pemerintah, masih ada 800. Ini tanggung jawab BUMN dan swasta. Dan harusnya BUMN dan swasta lebih efisien. Idenya adalah bagaimana mengoptimalkan aset yang kita punya. Ya, kalau aset cara penyaluran modal yang kita punya yang dikuasai oleh negara itu diputar ke kiri, biayanya jadi tinggi dan hasilnya kecil, lalu diputar ke kanan, pilihannya ternyata cost-nya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Nah itulah yang akan dilakukan. Saya kasih gambar sedikit biar angkanya Bapak Ibu biar punya feel ya. Pak Jokowi tadi ngomong 35.000 megawatt ya. Kalau di kita sih mungkin beda-beda angka, tapi bankir untuk kalau orang kasih kredit kita tahu kan rata-rata per megawatt berapa, kita taruh angka tuh 2 juta dolar. Jadi kalau kita mau bangun 35.000 megawatt 5 tahun ke depan, saya sebagai bankirnya Ibu Rini bilang, Bu, Ibu mesti siapin duit 2 juta dolar kali 35.000 itu 70 miliar dolar, 700 triliun loh Bu, 5 tahun. Itu kan, Bu mau bangun apa lagi? 1.000 km jalan tol. Aku mesti bisik-bisik, waduh angkaku agak beda sama Pak Jokowi tadi. Angka saya kalau 1 km jalan tol itu 100 miliar. Karena semua debitur jalan tol kan nasabah saya, jadi saya bisa lihat angkanya berapa gitu kan, saya tahu lah. Kalau mau ada naikin, ada yang overprice, saya tahu. Oh itu 100 miliar, mau bangun 1.000 km, Ibu butuh 100 triliun. Ah Ibu mau bangun apa nih? Pelabuhan 24 gitu. Ah tergantung tuh. Kalau pelabuhan Feris Palino yang gede itu bisa 20 triliun. Kalau pelabuhan yang biasa-biasa aja ada yang 2 triliun, 3 triliun. Ya ambil rata-rata 5 triliun deh. Ibu butuh 100 triliun. Bu 100 tambah 700 tambah segini. Loh, tahu-tahu udah 800-900 ribu triliun tuh. Bu kita rencananya cuma 500. Ya itu Bu, sebabnya perlu bankir. Jadi ada yang bermimpi, ada yang on reality, ngitungin angkanya kira-kira masuk. Menarik sekali. Baik, kita akan terus mengupas secara komprehensif pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah jeda iklan berikut. Didukung oleh secangkir luwak white coffee begitu berarti buatku. Begitu juga buatmu. Luwak white coffee, the real white coffee. Saat kamu mencari kamar hotel secara online, kamu menemukan banyak pilihan. Setelah dilihat lagi, ternyata kamar hotel yang sama, di tanggal yang sama, harganya berbeda. Trivago membantu kamu mencari hotel yang ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago.
Orang sudah banyak kemudian beralih mata pencarian sebagai petani, kemudian menjadi para penambang giok. Batu giok digemari ragam kalangan masyarakat. Di Nagaraya Aceh ini adalah berkat. Di sana, giok persembahan alam sangat memikat. Mikroskop ini kita ditujukan untuk kita melihat karakteristik batu. Kan tiap batu punya karakter yang berbeda-beda. Apa dampaknya bagi kelestarian? 1000 meter memburu batu aji di Gunung Hijau. Jam 9 malam ini. Didukung oleh Pak Lino. Tadi Pak Jokowi sudah memuji Pak Lino ini, Pak. Sebetulnya apa sih yang dikerjakan Pak Lino sehingga dipuji Presiden itu, Pak, dalam konteks pembangunan pelabuhan, Pak? Mungkin berdiri. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau tadi dengar Pak Jokowi bicara mengenai angka-angka ya, saya nggak anti pembangunan, ya, dan saya ingin supaya pembangunan itu jalan. Problemnya kita apa negeri ini? Efisiensi nggak ada. Ini angka yang menarik, Pak. Dari McKinsey baru selesai, Pak, ya. Ini logistik cost Indonesia 2013 itu 20,46%. Isinya apa, Pak? 8,7 inventory, Pak. Karena apa? Nggak ada kepastian, Pak. Akibatnya pabrik-pabrik itu bikin inventory days nggak bisa just on time, nggak bisa 1 minggu, 1,5 bulan, Pak. Dengan bunga bank yang sekarang ada 12%, Pak, that's why inventory 8,7% dari 24 ini, Pak. Di Priok sebagai contoh, Pak, kalau import containers, kalau tahun lalu tuh 10 hari, sekarang sudah bagus 5,2 hari average. Persoalannya bukan di average, Pak. Ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 2 tahun. Dan ini semua ada di pemerintah, Pak. Jadi Menteri Perhubungan itu nggak bisa beresin pelabuhan, Pak, karena dia harus ngemis ke Menteri Keuangan yang kaitan bea cukai, Menteri Pertanian kaitan dengan karantina, Menteri Kesehatan kaitan dengan BPOM, ya, kemudian ke perdagangan kaitan dengan kuota, perindustrian kaitan dengan standar-standar, perhubungan dan polisi kaitan dengan safety. Yang kedua, land transport 8,2%, Pak. Contoh aja. Ini antara Tokyo Miyagi di Jepang, 720 km. Di Jepang itu jalan tol, kereta api, ya, ada semua. Tapi market share-nya kayak apa, Pak? Itu 51% lewat laut, Pak. Ini sama dengan Jawa ini. Tapi Jakarta Surabaya, Pak, yang 800 km, hanya 9% lewat laut. 90% lewat darat, Pak. That's the one who killing us, Pak. Nah, ini yang sama-sama harus kita benahi. Gimana supaya yang 90% ini katakan jadi 50% seperti gini. Kalau ini bisa dilakukan 50%, Pak, itu saving kepada logistik cost kita, Pak, 400 triliun setahun, Pak. Saya contoh lagi, ini sekarang lagi breakthrough, Pak, yang kita kerjakan di Priok. Saya mau bikin manfaatin kanal PU yang ada sekarang dari sebelah timurnya Priok itu sampai Cibitung, Pak. Dan ini akan kita gunakan ini sehingga bisa diangkut lewat bars, Pak. Satu bars ini bisa 60 TEU, Pak. Kalau di jalan raya itu 2 km panjang, Pak. Pilih kanal ini kita extend sampai Cikampek, Pak. Jadi kalau nanti industri yang sepanjang ini mau kirim ke Priok, ya, barang, bukan orang, ya, itu lewat waterway aja lebih murah. Nah, ini bagian dari kampanye gimana land transport itu didorong lebih apa? Lebih berkurang sehingga yang lebih murah itu dipakai. Karena selama ini kita pakai angkutan yang salah, angkutan yang mahal yang kita pakai. Bagaimana, Pak, pembangunan pelabuhan terintegrasi juga dengan transportasi lain, misalnya jalur kereta api, Pak? Apalagi Menteri Perhubungan kita ini kan bekas direktur PT Kereta Api yang mestinya ada jalur kereta api hingga pelabuhan. Saya setuju sekali, Pak. Tetapi jangan masyarakat itu menganggap bahwa kereta api itu menyelesaikan masalah. Enggak, Pak. Bapak lihat di Rotterdam, pelabuhan yang begitu intensif sama di Hamburg, ya. Kereta api di mana-mana, Pak, 1000 kilo lebih jalan kereta api. Itu market share-nya hanya 15%, Pak. Jadi kalau Priok hari ini, di mana kereta api itu harus lewat kota, di mana banyak sekali one level crossing, 5% aja udah bagus, Pak. Ya, itu kita harus berpikir realistis, Pak. Ya, kemudian kereta api itu nggak pernah viable kalau jarak itu kurang dari 300 km. Karena kereta api itu kan nggak pernah sampai di pabrik orang, harus sampai di stasiun, pindah ke truk lagi, ya. Sehingga kereta api itu hanya bisa viable kalau jaraknya 300 km. Kecuali komoditi tertentu seperti batu bara atau CPO memang langsung dari langsung ke pelabuhan. Tapi kalau kontainer
Kurang dari 300 mm very difficult to compete dengan truk. Ini realita Pak ya. Saya beralih ke Pak Taufik. Pak Taufik tadi terkait dengan Kementerian PU, saya kira yang penting adalah soal bendungan dan irigasi Pak. Seperti apa Kementerian PU menerjemahkan kebijakan Presiden, ya, kebijakan Presiden dalam hal infrastruktur? Silakan Pak. Yang pertama memang bendung menjadi sumber air kita untuk bisa menyediakan air untuk irigasi di Jawa yang semakin hari semakin sempit. Tapi sekaligus bendung-bendung tadi untuk menahan air supaya tidak mengairi kota-kota, Pak. Maksudnya banjiri gitu, supaya tidak banjir. Maka pada kesempatan mungkin 5 tahun ke depan kita akan melakukan optimalisasi fungsi bendung tadi untuk bisa menjadi bagian dari upaya penambahan alternatif penyediaan energi yang murah dan bersih. Irigasi sendiri memang secara total, secara nasional itu ada sekitar 7,9 juta hektar, di mana sekitar 30% memang menjadi kewenangan nasional, sekitar 70% sisanya ada di provinsi dan kabupaten. Repotnya, yang 70% ini rata-rata buruk. Tadi yang disebut Pak Jokowi sampai beberapa tahun tidak dilakukan sesuatu, itu sebagian besar memang ada di provinsi dan kabupaten. Celakanya, provinsi dan kabupaten tidak pernah cukup uangnya untuk membiayai pelayanan dasar ini. Sehingga dalam pengelolaan irigasi ini, apa yang kita lakukan adalah yang pertama, memperkuat irigasi yang menjadi tanggung jawab nasional, itu menjadi tugas pokok kita. Yang kedua, maka pemerintah pusat melakukan suatu upaya advokasi ataupun fasilitasi pada pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan anggaran DAK yang lebih besar. Perlu kami sampaikan, ini berita yang cukup bagus, mudah-mudahan ini juga nanti bisa diselesaikan di DPR Pak ya, di Senayan, bahwa ada anggaran tambahan DAK yang cukup signifikan, 15 triliun. Semula 10 triliun untuk jalan, 5 triliun untuk irigasi. Kita sampaikan bahwa kalau seperti ini, 3 tahun mungkin kita akan menghadapi masalah dengan swasembada. Karena irigasi yang diselesaikan tahun ini baru bisa menghasilkan nanti 3 tahun ke depan. Sehingga kita change. Sekarang ini 10 triliun, mungkin 9, sekian triliun akan digunakan untuk membereskan irigasi provinsi dan kabupaten, sehingga nanti 2-3 tahun ke depan selesai. Sementara untuk jalan barangkali mohon bersabar dulu, jadi mungkin bisa nanti tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya beralih kembali ke Pak Andrinov. Tadi Pak Lino mengatakan kuncinya memang ada di pemerintah. Tadi juga Pak Taufik mengatakan soal koordinasi misalnya antar lembaga, dalam konteks ini kelembagaan. Nah, soal kelembagaan, sekali lagi saya mau tambahkan, banyak sebagian hal sudah dilakukan ya. Konsep belusukan itu adalah konsep manajemen ya, itu bukan style pribadi. Melihat ke lapangan dan memutuskan di lapangan, mendengar di lapangan, gunanya adalah untuk memastikan pelaksanaan, untuk mengontrol, dan juga untuk melihat potensi apa lagi yang ada di lapangan itu. Dan juga untuk memotivasi stakeholder yang ada di daerah-daerah itu. Sehingga ini bergerak. Tidak bisa hanya rapat di Jakarta saja. Ya. Nah ini juga yang kita mau dorong kepada daerah-daerah. Pemirsa, jangan kemana-mana, Indonesia Outlook 2015 akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Hai guys, Luwak White Coffee 3 rasa memberi warna baru dalam keseharianku. Serasa di kafe. White Coffee Caramel. White Coffee French Vanilla. White Coffee Mocha Rose. Minum Luwak White Coffee, novel banget. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Saat kamu mencari kamar hotel secara online, kamu menemukan banyak pilihan. Setelah dilihat lagi, ternyata kamar hotel yang sama, di tanggal yang sama, harganya berbeda. Trivago membantu kamu mencari hotel yang ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago.
kita harus infiltrasi menuju gudang, kemudian menuju ke lokasi target. Laksanakan. Siap, laksanakan. Randy, nei. Ya, si Ayah. Ini cuma main-main. Kalau mau tahu yang beneran, tonton Target Operasi setiap Senin jam 9 malam. Kini, Metro Kini setiap hari jam 8 pagi. Didukung oleh kini saatnya saya memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Bapak. Apakah tourism sektor ini masuk priority tidak di dalam rangka pemerintah itu? Yang kedua ke Pak Budi Gunadi, saya usul aja Pak, kalau boleh Bapak alokasikan dana dari Mandiri untuk yang lebih besar kepada investasi tourism sektor ini. Karena semua turis-turis asing yang datang selalu bicara Indonesia ini sangat indah, tapi mereka kapok untuk kembali. Baik, terima kasih. Silakan Pak Andrinov. Prioritas ini kita punya 3 dimensi prioritas. Pertama sektoral itu ada 5. Pangan, energi, maritim, industri, dan pariwisata. 5-5-nya sebetulnya alasan dasarnya sama. Kita punya potensi luar biasa dan kita kehilangan banyak selama ini. Pariwisata juga begitu. Kan aneh, negara yang begitu luas, ya, begitu indah, ya, tiap di laut, di darat, di pulau, punya danau, punya lembah, air terjun segala macam. Yang Singapura aja air terjunnya buatan kok bisa 2 kali lipat. Negara secuil itu 2 kali lipat wismannya dari Indonesia. Malaysia 3 kali lipat. Thailand juga hampir 3 kali lipat. Karena itu ya pariwisata memang prioritas. Karena dari situ terlihat potensi tambahan PDB kita sekitar 160 triliun. Ya. Nggak usah tinggi-tinggi, terlalu ambisius. Target kan 20 juta saja, dari sekarang 8 juta. Dan investasi untuk sektor pariwisata nggak terlalu besar. Ya. Nggak, kalau bank mau kasih siapin nggak besar itu. Ya. Tetapi ini terkait dengan investasi di sektor lain. Yang sektor itu adalah juga prioritas, yaitu energi, listrik. Ya. Nah, listrik, lagi-lagi bicara potensi yang luar biasa. Ya. Maka jangan gunakan batu bara kita malah untuk meningkatkan produksi listrik negara lain. Jangan 85% diekspor, 15% dalam negeri. Harusnya dibalik. Nah, sekarang bagaimana mempercepat investasi untuk membangun pembangkit listrik di mulut tambang, ya, membangun pembangkit listrik tenaga air. Ya. Tinggal bagaimana untuk mempercepat itu, kan itu. Baik, silakan Pak Budi. Kalau di kita, kredit tourism itu di bawah under business services, kategori BI-nya ya. Itu ranking nomor 3 di portfolio pinjaman mandiri. Jadi dari 100% portfolio kita sekitar 550 triliun, itu 15% di plantation, 12% di manufacturing, nomor 3 itu business services, 11%. Itu di atas trading retail, di atas trading distribution, di atas transportation, dan mining oil and gas. Jadi sebenarnya nggak kecil. Kalau 11% dari 550 kan sekitar 60 triliun. Itu kira-kira sama dengan outstanding exposure kita, atau sedikit di bawah outstanding exposure kita ke infrastructure sih. Of course memang nggak semuanya masuk tourism, tapi tourism kira-kira masuk di sana. Maaf, saya mau ngomong sedikit soal hotel ya, karena ini terkait dengan mindset juga. Sekarang ini banyak komplain keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melarang pertemuan acara-acara pemerintah di hotel. Ini soal mindset ya. Kita sudah buka, kita letakkan pariwisata ke dalam prioritas. Kita sudah tunjukkan potensi. Kalau hotel-hotel ini memahami ini dan mau bekerja sedikit untuk ikut mempromosikan Indonesia karena dia punya website, punya ini, punya itu, ini lebih besar potensinya daripada ngarepin yang dari APBN APBD itu. Lanjut, Bapak, silakan pertanyaan Pak. Bagaimana penerapan mengenai
energi, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, PLTA dan PLTM. Nah, bagaimana dengan nuklir? Karena kalau kita Undang-Undang 17 2007 bahwa di RPJM 3 tahun 2019 nuklir sudah beroperasi. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelas pembangunan semua secara keseluruhan banyak dibiayai oleh Bank Mandiri. Nah, bagaimana dengan pembangunan PLTN? Ya, karena pembangunan PLTN ini tidak membutuhkan uang yang besar. Katakanlah dengan 1000 megawatt elektrik itu sekitar 30 triliun. Mungkin kalau kita bangun dua unit atau 2000 ini sekitar 60 triliun, ini juga tidak besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andrinov silakan dijawab, nanti Pak Budi. Ya. Untuk energi kita memang harus punya strategi yang komprehensif, jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya. Nah, ya di situ kita harus bisa meletakkan strategi pengembangan energi nuklir itu seperti apa. Setelah kita tahu kita punya cadangan sumber energi untuk yang lain masih cukup panjang usianya, katakanlah batu bara sekitar 50 tahun, gas masih ada sekitar 25 tahun ya. Nah, yang pertama ya amankan dulu ini untuk membuat produksi energi dalam negeri kita surplus, bukan cukup. Kalau sekarang kan minus ya. Nah, kebetulan untuk nuklir ini kita harus akui proses sosialisasinya butuh waktu. Maka gunakanlah waktu yang masih panjang ini, tetapi tidak maksudnya untuk menunda-nunda, untuk melakukan edukasi. 20 tahun kemudian ini masuk masa fase transformasi bauran energi ya. Sekarang kita dalam transformasi dari BBM ke sumber energi lain, yaitu air dan batu bara. Setelah itu kita harus siap untuk transformasi berikutnya, ya, menuju tahapan perubahan bauran dari gas batu bara ke nuklir dan sumber energi baru dan terbarukan lainnya. Nah, untuk energi baru terbarukan, ya kita harus realistis. Nggak mungkin mengubah porsi yang sekarang kurang dari 5% ini dalam tempo cepat menjadi 15%, itu nggak mungkin. Tapi yang jelas kita butuh listrik. Kita butuh peningkatan produksi listrik dalam jumlah besar supaya kita tidak ketinggalan dalam bersaing, dalam memajukan ekonomi, ya. Gitu. Baik, silakan Pak Budi. Sebagai bankir, itu ada dua hal yang selalu kita pegang. Yang pertama yang memang konservatisme, ya. Artinya kita ngurus uang nasabah itu bukan uang kita kan. Jadi uang nasabah itu harus di-place dengan se-safe mungkin, karena kita harus kembalikan, itu kewajiban kita. Artinya kalau saya punya uang nasabah nih, saya mesti investasikan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik tenaga minyak atau batu bara yang kita sudah tahu. Secara bankir saya akan investasikan di sini. Kenapa? Karena ini saya udah tahu. Yang sana saya nggak tahu, dan saya sebagai bankir harus konservatif karena itu bukan uangnya saya, itu uangnya orang lain yang saya harus kembalikan. Prinsip nomor 2 sebagai bankir itu efisiensi capital. Kita believe sekali on capital efficiency. Jadi kalau kita punya uang 1 triliun gitu, kita mau investasikan di mana? Kita bangun pabrik listrik tenaga nuklir, atau misalnya saya kasih Pak Lino untuk bangun pelabuhan di Sorong, atau saya kasih Perumnas untuk bangun 1 juta rumah sehingga bisa merumahkan 1 juta rakyat miskin. Mungkin kalau ditanya preferensi pribadi saya akan berikan itu ke membangun rumah miskin, financingnya, atau kita membangun pelabuhan. Ya. Tapi balik lagi, saya bukan ahlinya mengenai energi Pak. Kalau mengenai policy energi ya saya ikut Pak Andrinov saja. Ya. Baik pemirsa, diskusi menarik Indonesia Outlook 2015 akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh kita harus infiltrasi menuju gudang, kemudian menuju ke lokasi target. Laksanakan. Siap, laksanakan. Randy, nei. Wah, si Ayah. Ini cuma main-main. Kalau mau tahu yang beneran, tonton Target Operasi setiap Senin jam 9 malam.
Indonesian Gas Society atau IGS untuk ke-7 kalinya menyelenggarakan konferensi dan pameran internasional gas Indonesia yang tahun ini bertajuk Indogas 2015. Acara yang didukung penuh oleh Pertamina ini digelar dari tanggal 27 hingga 29 Januari 2015 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Nah, Pertamina selalu mensupport acara Indogas ini karena gas diharapkan bisa menopang kebutuhan energi di Indonesia, khususnya untuk 10-15 tahun ke depan, karena juga bersih, murah dibandingkan dengan energi lain. Ya, dengan acara ini kita berharap pihak industri, pemerintah, dan profesional, semua stakeholder bisa bersama-sama di sini menggali berbagai idea untuk pengembangan gas Indonesia. Trivago membantu kamu mencari hotel ideal di mana saja. Cukup pilih kriteria hotel yang kamu inginkan dan Trivago membandingkan harga hotel di lebih dari 150 situs. Ini cara Trivago menemukan harga terbaik. Hotel Trivago. Orang sudah banyak kemudian beralih ke mata pencarian sebagai petani, kemudian menjadi para penambang giok. Batu giok digemari ragam kalangan masyarakat. Di Nagaraya Aceh ini adalah berkat. Di sana, giok persembahan alam sangat memikat. Mikroskop ini kita ditujukan untuk kita melihat karakteristik batu. Kan tiap batu punya karakter yang berbeda-beda. Apa dampaknya bagi kelestarian? 1000 meter memburu batu aji di Gunung Hijau. Jam 9 malam ini. Didukung oleh Ibu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana implementasi secara konkret dan terukur berdasarkan nilai-nilai revolusi mental yang selalu Pak Jokowi katakan, dan Bapak-bapak, kami belum melihat peran kami selaku swasta dibukakan kesempatan yang seluas-luasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak-bapak narasumber untuk dijawab. Mungkin Pak Taufik dulu, Pak. Baik. Apapun yang kita lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa kalau birokrasi ini tidak efisien. Dalam arti bahwa kita tidak melakukan tugas kita dalam koridor akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, maka yang kita lakukan perbaikan birokrasi melalui upaya-upaya pelibatan masyarakat di luar, menggunakan cara-cara baru dalam bentuk pembukaan kotak pengaduan yang lebih transparan dan terus-menerus diikuti dan diselesaikan. Yang kedua, tadi itu tidak juga bisa dikerjakan kalau kita tidak punya manajemen yang baik. Karena proses untuk bisa mengikuti atau mengawasi pemerintah tentunya ada kejelasan yang bisa tadi sebagai masyarakat apa sih yang dilakukan pemerintah tanpa ada komunikasi yang terbuka. Jadi keterbukaan itu pun bagian dari upaya pemerintah untuk bisa diawasi dengan lebih baik. Kita menggunakan upaya tender terbuka dengan menggunakan e-procurement. Semua bisa melihat prosesnya. Bahwa kemudian masih ada penyimpangan itu adalah bagian dari kasus, tentunya itu bisa kita deteksi melalui proses pengaduan atau masukan dari masyarakat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Andrinov, silakan, Pak. Ya, ini menarik nih masuk ke hal yang kita hampir lupa sebagai bagian dari agenda strategis dari pembangunan ke depan, yaitu soal revolusi mental, ya. Dan revolusi mental itu, ya, kalau namanya revolusi itu artinya menyeluruh artinya semua kelompok sosial itu jadi target. Jadi bukan hanya birokrasi, ya, bukan hanya di aparatur pemerintahan, aparatur negara, tapi semua, termasuk pengusaha, termasuk pekerja di dunia usaha harus melakukan perubahan itu. Kenapa? Ya karena ini masalah. Pekerja kita nuntut kenaikan upah, tapi dia tidak mau dituntut meningkatkan produktivitas. Kenyataannya, memang tingkat produktivitas per pekerja kita termasuk yang terendah. Ya, itu di pengusaha juga begitu. Perlu perubahan mindset, ya, perubahan mental. Jangan hanya ngejar sektor
atau komoditas yang bisa dapat untung sebesar-besarnya, ketika komoditas itu jatuh pindah ke bursa spekulan, ya, yang bisnis-bisnis spekulasi. Marilah terjun ke sektor-sektor real. Kemudian yang kedua, janganlah, ya tinggalkanlah sikap manja dan bergantung kepada APBN itu. Baik, menarik sekali. Saya memberi kesempatan kepada semua narasumber untuk menyatakan ataupun membuat closing statement. Pertanyaannya, apakah kita patut optimis menyambut 2015? Kira-kira seperti itu. Silahkan diawali dari Pak Lino. Saya sederhana saja Pak, kita udah bikin suatu yang besar juga Pak. Jadi dengan pemerintah yang sekarang jauh lebih progresif dan business minded, harusnya lompatannya jauh lebih besar lagi daripada itu Pak. Nggak boleh sama, nggak boleh, harus jauh lebih besar daripada itu. Ya, itu saya. Jadi saya ke contoh tadi ya, saya yang bisa berdiri sendiri nggak perlu PMN, nggak usah, biar uang itu bisa dipakai di sektor lain yang juga bantu gitu. Saya kira mentalitas itu harus, karena bisa saja untuk saya lebih enak terima PMN kan, ya, wah bisa. Tapi kalau minjam kan ada cost of money-nya, PMN kan nggak ada cost of money-nya. Nah itu kerelaan dari masing-masing state owners ada di situ. Jangan hanya karena karena saya bisa dapat PMN, minta aja sebanyak mungkin, saya nggak ada cost of money-nya. Tapi menghambat sektor lain. Saya kira ini harus masing-masing state own itu harus betul-betul nasionalisme itu dipakai gitu. Pak Taufik. Kita tidak punya pilihan lain kecuali memang harus optimis. Kita harus maju terus, dan tentunya kenapa kita harus optimis, karena memang faktanya secara nasional kita sudah melihat arah yang lebih jelas. Bukan karena Kementerian PU mendapat anggaran 2 kali lipat, itu bukan anggaran yang diberikan, tapi itu adalah tugas yang diberikan. Tidak pernah ada dalam sejarah dalam 1 tahun membangun katakanlah tadi 16 sampai 24 waduk di luar perkiraan kita sebelumnya. Tapi artinya dengan seperti itu, dengan kebijakan yang konsisten dan juga dengan pemihakan kepada pembangunan infrastruktur yang lebih kuat, tentunya kita harus optimis. Paralel dengan itu, kita juga harus konsekuen untuk menata internal birokrasi kita dan seluruh mitra kerja kita untuk bisa mempertanggungjawabkan dari anggaran yang sangat besar tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Andrinov, silakan Pak. Ya, apa yang direncanakan itu adalah optimisme yang realistik, bahwa kita memang punya skenario atau target pertumbuhan yang beda dengan yang dibuat oleh World Bank atau IMF. Karena memang dasarnya mungkin mereka tidak tahu semua, ya, kenapa kita optimis dengan pertumbuhan untuk tahun depan 5,6 dan antara 5,6 5,8 dan target pertumbuhan rata-rata 7% untuk 5 tahun ke depan. Di penataan anggaran saja ini bukan hanya relokasi subsidi, tetapi masih ada potensi lain dari penghematan belanja pegawai, ditargetkan sekitar 20 triliun dari perubahan menghilangkan perjalanan dinas, maksudnya supaya bisa digunakan untuk belanja infrastruktur. Nanti sistem pengadaan barang dan jasa dibenahi, kemudian penguatan peran dari lembaga audit, lembaga pengawas, ini akan membuat tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan servis yang baik untuk masyarakat maupun untuk dunia usaha. Inilah yang kita bangun adalah sistem, ya, bukan hanya tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Budi, silakan Pak. Saya pribadi berharap, ya. Saya pribadi bermimpi, ya. Saya pribadi berdoa. Mudah-mudahan di tahun 2020 nanti saya udah pensiun, Pak Adrino, Pak Taufik, Pak Lino udah pensiun. Kita bisa duduk lagi berempat seperti ini. Tetapi bukan di Jakarta. Kita duduk berempat di panel di Davos, di World Economic Forum. Bukan dihadiri oleh teman-teman seperti ini, tapi dihadiri oleh orang-orang dari seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka pingin melihat, pingin mendengar, pingin belajar gimana 4 orang gila di Indonesia ini dalam 5 tahun bisa membangun 35.000 megawatt listrik, 1.000 jalan tol, 25 pelabuhan, dan jadi. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, dialog kita Indonesia Outlook 2015. Mudah-mudahan kita bisa mencapai optimisme bahwa kita bisa sampai kepada jalan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Saya Usman Kansong, terima kasih atas perhatiannya.